Hai teman-teman, hari ini aku ingin mereview buku karya Sutarto Wijono yang berjudul Psikologi Industri dan Organisasi. Di sini tidak semua aku bahas ya teman-teman. Di sini aku hanya ingin membahas di bab 9, yaitu hubungan kepuasan kerja dan stres kerja. Pada bab ini ada poin A sampai dengan poin F. Untuk per poinnya nanti teman-teman bisa baca sendiri ya di buku beliau yang berjudul Psikologi Industri dan Organisasi. Di sini aku tertarik dengan poin E, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dan stres. Kenapa sih ini sangat penting menurutku? Kita dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, setidaknya kita akan meminimalisir stres itu atau stres saat sedang bekerja. Jadi tidak mempengaruhi performa kita dalam bekerja ya teman-teman. Di sini White mengelompokkan 5 faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja, yang dapat menimbulkan stres kerja. Yang pertama itu ada sikap terhadap pekerjaan. Loh, sikap terhadap pekerjaan ini gimana ya? Menurut teman-teman, di sini sih dijelaskan, jika individu menganggap bahwa pekerjaannya adalah suatu yang kurang bermakna dan mempunyai nilai bagi dirinya, maka dia akan mengalami perasaan tidak puas. Jangan sampai terjadi ya teman-teman. Usahakan kita itu setiap bekerja, pekerjaan itu penting bagi kita, sehingga kita tidak akan merasa tidak puas jika hal itu terjadi secara terus-menerus dan menguasai pikiran kita, maka kita akan mengalami kegelisahan dan tidak dapat konsentrasi dalam bekerja, dan kemudian akan tertekan dan menimbulkan stres. Yang kedua adalah keadaan lingkungan kerja. Teman-teman pernah ngalamin gak sih kalau lingkungan kerja teman-teman itu menurut teman-teman kurang kondusif, sehingga membuat teman-teman itu tidak bersemangat karena perasaan tersebut akhirnya teman-teman menjadi mudah jenuh dan juga bosan, dan ini juga dapat membuat teman-teman murung, kemudian mudah marah dan cepat lelah. Hal itu gimana ya teman-teman? Menurutku sih kita harus siap beradaptasi di lingkungan kerja kita, sehingga kita juga menjalaninya itu dengan senang hati, ya kan? Dan di sini ada poin yang ketiga, yaitu sikap terhadap organisasi tempat kerja. Wah, ini gimana ya? Jika teman-teman merasa ditolak atau disisihkan dan kurang dianggap menjadi bagian dari organisasi, dalam situasi semacam ini membuat teman-teman pasti mengalami pusing, gelisah, tertekan pastinya, dan kemudian menimbulkan stres kan. Nah, gimana ya jika tempat kerja kita itu seperti itu? Jadi teman-teman merasa ditolak oleh lingkungan teman-teman bekerja.
Hmm, menurut pengalamanku sih, pikiran seperti itu sebaiknya jangan sampai dipikirkan, karena mungkin kita merasa ditolak itu hanya pikiran kita. Dan sekali lagi kita juga harus bisa beradaptasi di lingkungan kerja kita. Untuk poin yang keempat, ada manfaat dan jumlah gaji yang diperoleh. Wah, ini ternyata juga merupakan faktor ya teman-teman. Kalau gaji kita yang diperoleh itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, wah, sudah kerja capek-capek, kita kerja lebih keras, tapi ternyata gaji kita itu tidak lebih tinggi dari teman kita yang mungkin kerjanya itu tidak serajin kita ya teman. Hal ini jika menurutnya tidak puas dengan gaji yang diberikan pada pekerjaan kita, wah, kita pasti akan terpengaruh tuh. Kita mungkin gak semangat lagi bekerja, karena ya memang menurutku sih antara gaji dan juga beban kerja itu harus seimbang ya. Kalau nggak seimbang ya kita kepikiran, kita udah capek-capek, kita udah bekerja keras, tapi gaji kita cuma segitu aja gitu. Padahal ada di tempat yang lain itu pekerjaannya lebih ringan menurut kita, tapi gajinya lebih besar. Perlu dipertimbangkan ya teman-teman. Di bagian gaji ini ternyata sangat penting, bukan hanya pengalaman ya. Dan poin yang kelima itu ada sikap terhadap penyelia dan kepenyeliaan. Apa ini faktor yang kelima? Ini memberikan pengaruh terhadap kepuasan kerja dan menimbulkan kerja bagi individu. Penyelia dan penyeliaan. Apa ya? Faktor lain menurut pemberi turut memberi pengaruh terhadap kepuasan kerja dan stres kerja ialah nilai pekerjaan yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Nilai tersebut merupakan suatu bentuk yang mempunyai hubungan dengan suatu aktivitas atau objek. Nilai pekerjaan yang bersifat intrinsik seperti disarankan oleh Walsh dan terdiri dari 3 subskala, yaitu kebanggaan dalam pekerjaan, keterlibatan kerja, prioritas kegiatan. Di sini cukup menarik juga ya. Ternyata kalau kita bangga dalam pekerjaan, kita akan semangat dan mungkin pengaruh stres itu akan minim sekali. Dan juga keterlibatan kerja. Teman-teman mau gitu. Teman-teman apa mau kalau di bekerja tapi tidak dilibatkan? Kan juga tidak kan. Teman-teman kan juga ingin berkontribusi pada pekerjaan tersebut. Kemudian ada prioritas kegiatan. Di prioritas kegiatan, maka dapat memfokuskan kegiatan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan untuk mencapai tujuan. Untuk prioritas pekerjaan ini, teman-teman harus memilah bagaimana kegiatan itu diprioritaskan yang paling penting hingga yang
menurut teman-teman bisa dikesampingkan terlebih dahulu gitu ya. Mungkin itu saja ya review dari buku ini. Karena terkait dengan durasi video, jadi mungkin aku hanya membahas beberapa poin-poin di bab 9 ini. Jika teman-teman tertarik, bisa belilah bukunya. Kalau kemarin itu aku belinya di e-commerce gitu. Nanti bisa dibaca sendiri biar ilmunya lebih paten gitu ya. Terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja. Sampai jumpa di review selanjutnya. Dadah.